Kalau 4 tanda ini ada di kamu, fix kamu punya trust issue. Ada yang bilang kalau kepercayaan seperti sebuah gelas kaca. Apabila gelasnya pecah, maka nggak bisa balik lagi seperti semula. Begitu juga kepercayaan. Kalau sudah dikhianati, maka sulit untuk percaya kembali. Masalah pengkhianatan terhadap kepercayaan bisa datang dari siapa saja, seperti teman, pasangan, sampai keluarga. Lalu, apakah kepercayaan yang sudah dikhianati berdampak panjang atau menyebabkan trust issue? Selengkapnya dikulik, kupas, dan ulik. Trust issue adalah kondisi di mana seseorang susah percaya sama orang lain secara berlebihan. Bahkan, ada satu kondisi di mana orang yang mengalami trust issue menjadi sangat curigaan. Orang yang mengalami trust issue biasanya sulit dan tidak nyaman untuk berhubungan dengan orang lain. Trust issue juga menyebabkan overthinking. Orang yang mengalami trust issue sering sekali merasa kalau dirinya dikucilkan, diabaikan, dimanfaatkan, sampai dikhianati. Tapi, trust issue nggak ujuk-ujuk terjadi pada seseorang loh. Pengalaman pribadi di masa lalu yang kurang baik membuat seseorang menjadi trauma dan akhirnya menyebabkan krisis kepercayaan atau trust issue. Dan mungkin yang paling sering menjadi sebab seseorang mengalami trust issue adalah hubungan asmara. Contoh, dikecewain sama orang yang kita sayang, sering dibohongi, diselingkuhi, dan semacamnya. Mungkin masih banyak orang atau bahkan kita sendiri yang nggak sadar kalau sebenarnya kita sedang mengalami trust issue. Dan inilah tanda-tanda kalau kita sedang mengalami trust issue. Pertama, mudah curiga. Kalau curiganya sama orang yang pernah nyakitin kita sih ya wajar ya. Tapi trust issue menyebabkan kita gampang curiga ke semua orang, termasuk orang yang baru kita kenal. Rasa curiga itu bisa muncul karena orang yang baru kita kenal punya kemiripan sama orang yang pernah nyakitin kita atau mungkin wajahnya mirip mantan. Kedua, susah punya hubungan yang akrab. Hal ini disebabkan karena kita sering membatasi diri dengan orang lain. Dari awal, hubungan tersebut nggak didasari sama kepercayaan. Jadinya ya kita susah akrab sama orang lain. Kita juga seolah-olah memblokir orang untuk masuk ke ranah pribadi kita. Karena kita berpikir kalau orang itu akan menyakiti kita. Ketiga, sering merasa kesepian. Orang yang mengalami trust issue cenderung menarik diri dari lingkungan. Hal itu membuat seseorang dilanda kesepian karena nggak punya teman untuk bercerita. Perasaan kesepian yang diikuti dengan nggak punya teman cerita lama-kelamaan bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi. Keempat, sulit memaafkan orang lain. Orang yang mengalami trust issue cenderung mengaitkan kesalahan kecil dengan trauma di masa lalunya, sehingga kesalahan kecil tersebut menjadi besar dan panjang. Dan apabila sudah terjadi, orang yang mengalami trust issue sulit memaafkan orang tersebut. Terus gimana kalau kita sudah mengalami trust issue? Kunci mengatasi trust issue adalah komunikasi. Cobalah untuk memulai komunikasi dengan orang lain. Mulailah dengan santai dan jangan overthinking terhadap lawan bicara. Komunikasi juga bisa dimulai dari orang terdekat. Bersama orang terdekat, komunikasi bisa lebih terbuka dan jujur. Yang paling penting adalah memaafkan diri sendiri. Buang energi negatif dengan cara memaafkan diri sendiri. Dengan seperti itu, perasaan kamu akan jauh lebih lega, tenang, dan damai. Bukan gak mungkin juga kalau kamu bisa punya pacar. Jadi gak perlulah menyalahkan siapa-siapa kalau kamu sadar ternyata kamu yang mengalami trust issue. Intinya memaafkan diri sendiri dan coba untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kalau Sobat Esensi gimana nih? Pernah punya pengalaman trust issue nggak? Coba klik di kolom komentar ya.